النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلفي هذا التفسير الإمام السيوطي والإمام المحلي ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا با زبير وزوجته فتح الله علينا فتوح العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Mulk ya, juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Suratu Al-Mulk, kerajaan. Karena biyadihi al-mulku ya, kadang tabarakal mulku. Tabarak yang al-mulku. Bukan tabarak yang al-furqan. Tapi Tabarak al-Mulk. Surat Tabarak al-Mulku atau Suratu al-Mulku, kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu al-Mulk Makkiyatun iku makkiyah. Wa ayatuha utai biro-biro ayat Suratul Mulk iku 30 ayatan 30 ayatan. Apa nih ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hale atau tabaraka moho berkah ya. Bukan hale ya. Tabaraka moho berkah. Sapa alladzi dzat biyadihi kang iku ing dalem tangane alladzi manane ai fi tasarrufihi. Al-mulku utawi kerajaan. Tabaraka maknanya apa? Ay tanazzaha an sifatil muhdatsina. Tegese moho suci, maha suci, maha bersih. Sapa alladzi an sifati al-muhdatsina, sangka pira-pira sifate pira-pira perkara sing anyar, wong kang anyar. Gusti Allah itu maha dahulu. Dahulu itu apa itu ya? Qadim, bukan muhdats.
Dari kata barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang terus berlipat ganda, kebaikan yang sangat banyak, namanya apa? Barokah. Allah itu maha berkah, kebaikannya tiada ujung. Ini kalamnya kalam khobar, tetapi bisa menunjukkan sana, menunjukkan pujian. Ya, bisa menunjukkan pujian. Tabarok. Kalau Allah itu maha berkah, kebaikannya berlipat-lipat, kebaikannya tidak ada ujungnya, maka jangan samakan dengan kebaikannya makhluk. Maka di sini ditafsiri ay tanazzaha an sifati al-muhdatsina. Jangan sampai punya persepsi Allah itu kebaikannya ada batasnya. Enggak. Ya, Allah itu kebaikannya tiada berbatas. Jangan sampai punya persepsi Gusti Allah itu kayak menungso, Gusti Allah itu kayak makhluk. Jangan punya persepsi seperti itu. Ya, ayat ini intinya ada di tabarok. Intinya Allah itu maha suci, ya, Allah itu maha menyendiri, tidak sama dengan makhluknya, maha luar biasa. Jangan samakan dengan yang lainnya, karena ayat ini turun di Mekah, ya, turun di mana? Di Mekah, di mana fenomena paling bisa dilihat di Mekah itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah. Makanya tanazzaha an sifatil muhdatsin. Kamu kok menyamakan Allah dengan yang lainnya itu gimana? Gitu ya. Alladzi sabudzat biyadihi iku kelawan astane alladzi, maknane biyadihi ay fi tasarrufihi, tegese iku ing dalem tasarrufe, alladzi di dalam lingkup tasarruf. Tasarruf itu apa sih? Membelanjakan, melakukan apapun yang diinginkan. Ini dalam tasarruf saya. Itu artinya saya bisa menggunakan ini untuk apa saja. Itu namanya fi tasarrufihi. Ya, nek cara Jawane membelanjakan. Tapi orang belanjakno apa jenenge? Belanja beli-beli itu bukan ya? Menggunakan dengan semaunya. Ya, biyadihi. Berarti kalimat ba itu maknanya adalah fi, ya, maknanya apa? Fi. Yadihi itu artinya, ini kalau ini melihat tafsir ini ya, berarti biyadi itu ditakwil, bukan kok di tangannya begini ya, tapi dalam kekuasaannya. Berarti baknya bermakna apa? Fi. Biyadihi. Yadihi artinya apa? Tasarruf. Berarti maknanya kekuatan. Berarti mazhabnya ini mazhab apa? At-ta'wil, ya. Biyadihi itu artinya di dalam kekuasaannya. Kenapa kok di dalam? Nah, ya ada ihatah. Dzaraf itu melingkupi yang menempati. Gelas ini misalnya ya, di dalam gelas ini ada air. Air itu berarti diliputi oleh gelas. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah.
ada dalam genggaman, ada dalam tasarrufnya Allah, diliputi, bisa melakukan apapun. Ya. Al-mulku tawi kerajaan. Ai as-sultanu tegese as-sultan. Kerajaan, kekuasaan. Sultan. Wal qudratu lan kekuasaan, ya, di bawah kesultanahnya. Itu. Kerajaan itu, ya, ini kan kalau di dalam apa namanya balaghah, dia mendahulukan khobar itu artinya adalah maknanya adalah khusus, ya, ada tekanan khusus. Tekanan di sini itu artinya adalah khusus itu tadi. Kekuasaan itu sebetulnya hanya ada di tangan Allah. Kekuasaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kenapa kok kekuasaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau yang lainnya itu kadang-kadang kan saya punya kerajaan. Kemarin ya kita ngaji Ahlal Musamarah. Brawijaya punya kerajaan namanya apa? Majapahit. Rajanya adalah Brawijaya. Berarti yang punya kekuasaan di Brawijaya itu di Majapahit adalah Brawijaya. Tapi itu sebenarnya semu. Satu, kenapa kok semu? Tidak sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Nyatanya Demak bisa mengalahkan. Yang sebetulnya dulunya itu kayaknya di bawah Majapahit. Ya kan Demak diparani karo Raden Husain. Oh ternyata kamu, ya sudah. Kamu sekaligus diangkat sebagai Adipati Demak. Gitu ya. Berarti sebetulnya Demak itu berada di dalam kekuasaan apa? Majapahit. Tetapi kekuasaannya semu. Karena tidak sepenuhnya bisa melakukan apapun. Tapi kalau kekuasaan Allah itu apapun. Yang kedua, orang berkuasa itu ada batasnya, ada usianya. Sementara kekuasaan Allah tidak punya batas. Karena itulah di sini disebut biyadihi al-mulku. Kerajaan itu hanya ada di tangannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya itu kalau disebut sebagai kerajaan, itu kerajaan yang ini ya, hanya yang semu. Kalau misalnya Fir'aun, wah gitu kan, penguasa di Mesir, itu ya semu. Tidak seluruhnya di bawah kekuasaannya, ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Padahal mestinya kalau disebut kerajaan itu artinya bisa melaksanakan segala-galanya. Mulkun itu lebih hebat daripada sekedar milkun, ya, secara bahasa. Kepemilikan di atasnya masih ada yang lebih kuat, yaitu apa? Mulkun. Mulkun. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in. Atau alladzi biyadihi al-mulku. Jadi kalau kita mau menyebut seseorang atau jangan seseorang ya, subjek tertentu atau objek tertentu, itu bisa menyebut dengan berbagai cara. Saya Abdul Ghafur bisa menyebut saya ini dengan namanya. Abdul Ghafur, ya saya ini. Ya kan? Bisa menyebut dengan bapaknya Nabil, ya saya ini. Enggak ada yang lain, ya kan? Bisa menyebut suaminya Bu Nadia, ya saya ini. Ya kan? Jadi untuk menyebut saya itu bisa dengan berbagai cara. Bisa menyebut namanya, bisa menyebut bapaknya siapa,
bisa menyebut apalagi suaminya siapa, bisa nggak menyebut yang lainnya? Bisa ya. Pengasuh pesantren Al-Anwar 3 itu juga saya, ya kan? Alumni Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, ya, bisa jadi maksudnya juga saya. Jadi saya itu bisa disebut dengan berbagai macam sesuai dengan kepentingan-kepentingannya, gitu ya. Nah, kali ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah dengan kalimat apa? Alladzi biyadihi al-mulku. Itu ya. Kalau kita belajar tafsir gitu, caranya salah satu analisa tafsir. Menyebut Gusti Allah tidak kok Tabarakar Rahman, ya Allah Gusti Allah. Yang Tabarakallahu juga Gusti Allah. Tabarakalladzi lam yalid walam yulad, itu juga Gusti Allah. Nah, pilihan katanya dalam surat Al-Mulku ini adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku, bahwa kerajaan seluruh dunia ini, alam itu semuanya hanya ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wong kafir kira-kira krungu kaya ngene, wong kafir ya, krungu kaya ngene. Dia akan segera paham bahwa berhala itu tidak sama dengan Gusti Allah. Lata tidak sama dengan Gusti Allah. Ya kan? Uzza tidak sama dengan Gusti Allah. Segala berhala yang jumlahnya 300 lebih yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu tidak sama dengan Gusti Allah, karena mereka tidak punya kekuasaan apapun. Yang punya kekuasaan hanya Gusti Allah. Gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta. Cerita tentang kekuasaan ya. Alladzi yaiku zat atau alladzi kang khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi al-mauta ing mati, kematian. Fid dunya ing dalam dunya. Wal hayata lan ing kauripan, kehidupan. Fil akhirati ing dalam akhirat. Au huma utawi al maut wal hayah iku fid dunya ing dalam dunya. Fan nutfatu mongko utawi nutfah iku ta'rudu anyar teka laha keduwe an nutfah apa al hayatu apa kehidupan. Nutfah lalu menjadi hidup. Setelah hidup menjadi apa namanya? Manusia, gitu ya. Menjadi manusia. Allah menciptakan kematian di dunia dan menciptakan al-hayah ing dalam apa? Akhirat. Itu ya. Orang hidup, ya kan, terus mati, hidupnya lagi kapan? Nanti di akhirat, itu ya. Karena itulah di sini disebutnya mati di dunia, hidup kembali di akhirat. Berarti matinya di mana? Dunia. Hidupnya kembali nanti di akhirat. Atau matine yo nang donya, uripe yo nang donya. Bagaimana bisa menggambarkan itu? Matine nang donya iki piye? Matine nang donya ya kan. Setelah mati kemudian hidup. Hidupnya kan di akhirat, ya kan?
Maka berarti Allah menciptakan kematian. Kematian itu artinya sebelum hidup. Karena kita sebelum hidup itu apa? Mati. Setelah itu hidup. Berarti matinya ya tentunya. Kita diciptakan dari sperma, mani. Mani itu mati apa hidup? Mati ya. Berarti itu di dunia. Gitu. Lalu dihidupkan, hidupnya juga di dunia. Berarti kita pernah mati dan pernah apa? Hidup. Tinggal persepsinya saja. Ya kan? Apakah mani itu bisa disifati mati atau tidak? Karena ini ya pelajaran-pelajaran ilmu kalam, ya perdebatan dalam biasanya dalam ilmu kalam atau ilmu apa gitu ya. Mani itu bisa disifati hidup, bisa disifati mati atau tidak? Pertanyaan yang lebih gampang, batu itu bisa disifati mati atau tidak? Watune mati, gak ono kan, wong ngomong kan gak ono ya? Ono gak? Gak ada ya. Berarti tidak semua. Hidup itu apa sih hidup itu? Hidup itu apa? Hidup itu adalah keadaan di mana seseorang bisa merasakan ihsas. Ini kan itu. Wa ya ma bihi al ihsas. Ya kan? Keadaan di mana dia bisa merasakan. Batu itu tidak bisa merasakan. Berarti batu itu apa? Mati. Ya gitu ya. Tapi ada banyak yang mengatakan batu itu tidak bisa disifati mati. Karena yang bisa disifati mati adalah sesuatu yang digambarkan mungkin punya rasa. Kalau digambarkan tidak punya rasa, maka jangan disifati mati. Entah. Maksudnya bisa dimengerti enggak? Mani sebelum menjadi manusia itu tidak bisa disebut apa? Mati. Karena mani tidak bisa digambarkan punya rasa. Nah, berarti Allah tidak menciptakan kematian sebelum kehidupan. Jadi sebelum kita hidup, kita ini mani itu tidak punya rasa, itu tidak perlu diciptakan. Ya mani itu diciptakan sudah dalam keadaan tidak punya rasa, tidak perlu lagi diciptakan. Ngerti nggak maksudnya? Bisa dimengerti kan? Kamu bisa mengerti nggak pelajaran-pelajaran ilmu kalam ya kan? Ya kalau dipikir-pikir ya kadang-kadang mumet wis pokoknya pasrah kalau Gusti Allah lah kalau mumet barang ngono ya kan. Itu loh maksudnya ya. Benda ini mati ya kan. Allah menciptakan benda ini tanpa kehidupan atau menciptakan benda ini dan kematiannya. Ya Allah, ilmu kalam ya kan. Ya seharusnya tidak usah dipikirkan, santai-santai aja ya. Ini kan kalimatnya gini loh ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mani diciptakan oleh Gusti Allah itu tidak perlu menciptakan kematian. Kenapa? Ya, enggak ada hidupnya kok diciptakan kematian gimana? Itu maksudnya ya. Makanya berarti kalau menciptakan kematian itu di dunia, berarti menciptakan kematian itu asale urip, terus didadekno mati. Nang donya, ya kan? Dihidupkan lagi berarti di akhirat. Gitu. Kalau huma fid dunya berarti kita sebelum hidup itu sudah diciptakan mati dalam keadaan apa? Mati itu berarti menciptakan sekaligus menciptakan dalam keadaan apa?
mati lalu dihidupkan. Gitu. Tapi ya tidak tahu gitu ya. Gitu. Dah gitu. Wa ya utawi mengkono al-hayah iku ma perkara bi iku kelawan al-ihsasu ta ngrasakno, punya rasa. Hidup itu apa sih? Keadaan di mana kita bisa merasakan. Namanya apa? Hidup. Wal mautu tawi maut iku didduha kebalikane al-hayah au adamuha utawa ora anane hayah. Qaulani utawi ana pendapat loro. Fihi qaulani. Ada yang mengatakan hayah itu diddu al-maut, maut itu diddul hayah. Ada yang mengatakan maut itu adamul hayah. Ya apa ya ngel-ngel ngono. Apa bedane didun karo apa? Adam. Ya. Didun dengan apa? Adam. Udahlah. Cari aja di ilmu-ilmu yang gitu-gitu yang bulat-bulat itu ya. Pokoknya kita semua tahulah ada yang namanya mati, ada yang namanya apa? Hidup. Apakah mati itu didun atau mati itu apa? Adam. Adam itu bukan kebalikan, ketiadaan, bukan kebalikan, ya. Ada atas, ada bawah, bawah ya ada, atas ya ada. Ini enggak maksudnya, ya. Atas ya ada, ya, gitu. Kanan ya ada, kiri yang ada, ya. Itu namanya didun. Tapi kalau Adam itu enggak begitu. Adam itu yang satu ada, yang satu tidak ada. Jadi bukan kebalikan, ada dan tidak ada. Pinter karo bodoh. Kebayang enggak? Orang sih sering ngomong kalau yang saya pahami ya, wallahu alam bishawab ya, saya kurang tahu juga ya. Tahu dengan tidak tahu. Gitu. Tidak tahu itu tidak ada. Bukan ditemplei terus jadi orang ngerti. Hitam dengan putih, hitam yang memang ada. Kamu bisa melihat hitam, kamu bisa melihat apa? Putih. Tapi wong pinter, asalnya orang ngerti jadi pinter. Kamu kasih ilmu, jadi tidak ada netral. Netral. Iki bodoh, iki pinter. Nek rene dadi bodoh, nek rene dadi pinter. Gak, wong bodoh itu gak perlu rene, orang ngerti, iki jenenge bodoh. Ini enggak maksudnya. Ya. Berarti bodoh itu ada atau tidak ada? Namanya Adam. Ya. Namanya apa? Adam. Ora sirah kemumet ngene loro sirah loro ya kan. Aku loro. Kalau berpikir terlalu begini itu cenderung saya hindari. Dulu saya senang berpikir kayak gini ya. Tapi terus enggak tahu ngalami apa gitu terus kalau berpikir begini terus mumet sirai, ya, saya hindari. Dulu senang dengan ilmu kalam, tapi kemudian agak berat kalau disuruh berpikir yang berat-berat kayak gini itu, ya. Wal khalqu tawi al khalqu ala tsani ing atase pendapat yang kedua. Adamul hayah iku bimakna at-taqdiri, kelawan maknane at-taqdir. Wallahu alam lah ya. Saya suruh ini mah bingung sendiri saya ya. Kelawan maknane at-taqdir. Takdir itu memberi ukuran tertentu gitu ya mungkin ya. Liyabluwakum, supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ay liyakhtabirakum. Tegese supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh fil hayati ing dalam kehidupan. Ayyukum utawi endine sira kabeh iku ahsanu sing luwih apik apane amalan apane amale. Ai atwa'u tegese luwih taat lillahi marang
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-azizu, zat ingkang aziz. Aziz itu tidak bisa dikalahkan apapun. Namanya aziz. Ya, la yaghlibuhu syai'un. Namanya apa? Al-aziz. Kalau tidak salah namanya apa? Aziz. La ya'jizuhu syai'un atau apa gitu ya, atau la yaghlibuhu syai'un. Ya, alladzi fa huwa al-ghalib alladzi la ya'jizu an syai'in. Selalu bisa menjalankan, namanya aziz. Fintiqamihi ing dalam nyiksane Gusti Allah. Miman sangka wong asa. Intiqam itu maknanya apa ya? Kadang-kadang maknanya bales ya. Atau ya nyiksa atau bales ya Gusti Allah. Mimman sangka wong asa ingkang maksiat sapa man ing Gusti Allah. Al-Ghafuru tur zat ingkang akeh oleh ngapura liman marang wong taba ingkang tobat sapa man ilahi marang Gusti Allah. Jadi apa namanya? Bukan salah satu, di antara hal-hal yang paling penting yang menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Ini kan sedang menceritakan keagungannya Gusti Allah, aja dipadakno karo liyane. Liyane iki ra padha karo Gusti Allah, wis piye wae ora padha, aja mbok padak-padakno. Gusti Allah itu maha kuasa, sing liyane iki ora kuwasa. Gusti Allah itu bisa bertasarruf dengan segenap, yang lainnya enggak sama. Salah satu buktinya itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Masya Allah. Salah satu kekuasaan terhebat itu adalah menciptakan apa? Kehidupan. Kehidupan itu adalah sumber segala-galanya. Orang bisa mencium karena dia hidup. Orang bisa melihat karena dia hidup. Orang bisa apapun itu kalau dia hidup. Kita bisa mentasawur apapun. Bisa menggambarkan apapun, gambarno wong nulis, gambarno wong mangan, gambarno wong turu, gambarno wong apa. Itu kalau dia apa? Kalau dia hidup. Dan itu Allah yang menciptakan. Kita tidak bisa menggambarkan apapun kalau dia tidak hidup. Makanya kalau mati itu sudah nggak bisa apapun, menuju kepada hilang, sirna sudah. Kalau mati itu segera menuju kepada kesirnaan. Sudah hilang itu aja. Lalu apa? Orang itu mati, ya sudah. Ilmunya hilang, apanya hilang, ininya hilang. Itu kalau apa? Kalau mati sudah tidak bisa apa-apa. Gitu. Maka itu salah satu hal penting yang menunjukkan apa? Kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau sudah diciptakan tujuannya apa ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang kalau sudah bisa hidup, orang kalau hidup dikasih hidup itu bisa menjalankan apapun. Iso ngene, banyak hal bisa dilakukan kalau orang itu hidup. Nah, itu yang kemudian diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diuji. Terus nek take urip iku mbok nggo apa? Wis dikek urip, dinggo. Soalnya wis urip ki mangan, ya kan? Ngombe, turu, melek, ngawasi. Mau jenenge wong urip. Nah, itu semuanya nanti akan ditanyakan. Itu hayah. Namanya itu apa? Hayah. Kapan ditanyakan? Kapan ditanyakan? Ketika apa? Maut. Ketika apa?
Maka khalaqa al-mauta wal hayata. Jadi orang itu diciptakan hidup untuk diuji. Ya, untuk apa? Diuji. Hasil ujiannya kapan ditanyakan? Al-mauta. Ketika mati. Jadi gitu ya. Urut-urutannya itu gitu ayat ini. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca gitu ya enggak punya apa ya. Kalau enggak diangan-angan ya sepintas gitu aja. Tapi sebenarnya kalau diangan-angan mengarah ke sana. Kenapa sih maut? Kenapa sih al-haya gitu ya? Kenapa kok maut dulu bukan al-haya dulu padahal kan diuji. Karena intinya di mautnya bukan di hayahnya. Hayah itu hanya sebentar. Umur orang itu berapa sih? Ya kan? Itu hanya sebentar. Justru intinya bukan di haya, intinya di maut. Makanya khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji. Setelah diuji akan ditanyakan. Jadi diuji itu hubungannya dengan haya. Tapi hasilnya akan ditanyakan itu hubungannya dengan apa? Al-mauta. Makanya wa huwal azizu al-ghafur. Azizu berkenaan dengan orang yang tidak sukses. Al-ghafur berkenaan dengan orang yang apa? Sukses. Gitu loh maksudnya ya. Kalau orang itu tidak sukses, Allah itu aziz. Allah kalau kepingin menyiksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah kalau kepingin murka, karena dia tidak sukses, tidak ada yang bisa menghalangi. Aziz itu apa sih? Kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi. Salah satu pemaknaannya. Tidak pernah terkalahkan. Gak aku ngene Gusti Allah gak iso nyiksa aku. Bisa. Tidak ada orang yang bisa ngomong kayak gitu. Aziz. Kalau orang itu sukses, Allah Maha mengampuni. Wa huwa al-azizu al-ghafur. Kalau diuji kok sukses, ya jenenge wong ya salah barang, ya kan? Al-ghafur. Allah Maha mengampuni. Salah-salah barang, ya menungso, ya kan? Itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gitu ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi dzat khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi sab'a samawatin. Ing pitu pira-pira langit tibaqon ingkang bersab-sab. Ingkang bersab-sab apa itu ya? Bertumpuk-tumpuk. Tabaqatan fauqa tabaqatin. Ai ba'duha tegese sebagian sab'us samawat iku fauqa ba'din. Sebagian di atas sebagian min ghairi mumassatin. Saking tanpa demek. Kita ini berada di bumi, ya kan? Kita ini berada di bumi. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu sangat tampak, jelas itu di langit. Ya. Di mana? Di langit. Ya tentu di bumi juga Allah kelihatan berkuasa, ya, tapi ini akan menunjukkan betapa agungnya Gusti Allah. Kamu kan hanya tahu bumi, ya kan? Bumi itu yang kamu lihat. Sudah, kamu jangan lihat bumi, akan melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Melihat langit, melihat bulan, melihat matahari, melihat awan, melihat di angkasa. Ada berapa
galaksi ya. Ada berapa bintang, miliaran bintang. Ada semuanya langit itu. Kalau kita mau lihat betapa kuasanya Sang Pencipta. Kamu cukup melihat ke langit. Kamu akan takjub dengan kekuasaan Sang Pencipta ini. Pencipta alam raya ini. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Mata ora ningali sapa sira fi khalqir rahmani ing dalem khalqir rahman. Yang gawe Allah yang Maha Rahman. Khalqun berarti masdar ya. Gawe lahunna marang sab'a samawat au li ghairihinna utawa marang liyane sab'a samawat. Kamu tidak melihat min tafawutin ing kacek kinajaan. Keterpautan antara satu dengan yang lainnya. Kamu enggak akan melihat keterpautan. Maknanya apa? Ai tabayunin, tegese tabayun. Saling beda. Sing iki kok ngene, sing iki ngene ya, sing iki kok apik, sing iki kok elek. Enggak. Nek kita enggak menungso sing gawe, ya kan? Dina iki gawe, sing iki kok enak ya, sesuk ora enak, ya kan? Gusti Allah gawe ka ono sing ngono. Apik kabeh. Sing iki ya menungso kan gawe ngono ya. Mut-mutan ya. Nulis makalah ya. Dina iki nulisane kok apik ya, sesuk gawe makalahne. Sing iki kok elik ya, ngono. Nek Gusti Allah enggak seperti itu Gusti Allah itu. Semuanya ciptaan Allah itu ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wa adami tanasubin. Tafawut itu juga artinya tidak ada keserasian. Bumi dengan bulan kayaknya kok enggak serasi ya. Enggak serasi, semuanya serasi. Kalau ada yang tidak serasi itu ulah manusia. Gusti Allah nek gawe iki serasi, wis serasi tenan. Gara-gara menungso njuk ora serasi. Dirusak dan sebagainya ya. Tapi kalau Allah menciptakan itu serasi. Itu ya. Namanya apa? Tafawut. Kamu angen-angen, kamu akan takjub dengan keagungan Tuhan. Siji ora beda-beda. Tidak ada satupun orang mengatakan ini sempurna, ini tidak sempurna. Planet ini kurang apik, ini apik. Enggak ada. Juga tidak ada satupun orang yang mengatakan matahari dengan bumi ini kurang serasi. Senangannya tukaran. Enggak, serasi, semuanya serasi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya wallahu a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كلما ألقي فيها
saben-saben setiap saat ditumibaaken fiha ing dalam jahannam apa faujun apa golongan ai jama'atun tegese golongan minhum sangka alladzina kafaru. Faujun itu bergelombang-gelombang itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Faujun bergelombang-gelombang. Sa'ala mongko takon hum ing mengkono faujun sapa khazanatuha sapa pira-pira malaikat jamaknya khazin sapa pira-pira malaikat penjaga jahannam su'alun wa taubihun gitu ya apa su'ala taubihin ada wabunya apa enggak ada ya su'alun wa taubihun gitu ya enggak ada su'ala taubihin gitu ya ini kebanyakan wawu kelawan pitakon nyeneni bentas-bentas cara Jawa ini ngelok-ngelokno su'ala taubihin ngendikane para malaikat penjaga neraka alam ya'tikum nadhir ana ta ora teka kum ing sira kabeh sapa nadhirun sapa nabi ingkang memberi peringatan ay rasulun tegese utusan yunzirukum ingkang meden-medeni sapa rasul kum ing sira kabeh meden-medeni menakut-nakuti memberi peringatan ya adzaballahi ing siksane Gusti Allah taala halimahulur Allah. Jadi kalau nerakanya itu marah maka bagaimana dengan penjaganya ya lalu dijawab setiap kali orang-orang penghuni neraka itu dilemparkan atau sekelompok dari penghuni neraka itu dilemparkan maka ditanya dulu sama para penjaganya. Tentu pertanyaannya tidak lagi pertanyaan integrasi bukannya tapi lebih kepada pertanyaan yang serba menyalahkan. Loh, kamu kok bisa enggak iman? Apa dulu tidak ada yang memberi peringatan? Jawabannya tentu saja qalu apa? Bala. Padha ngucap sapa faujun tadi. Bala nggih memang datang kepada kami para nabi yang memberi peringatan. Atau seorang nabi yang memberi peringatan. Fakadzabna mongko nggoroaken sapa kita wa qulna lan ngucap sapa kita ma nazzalallahu min syai'. Kita membohongkan. Membohongkan itu artinya tidak mempercayai. Membohongkan membohongkan utusan itu. Wa qulna lan ngucap sapa kita ma nazzala. Ora nurunaken sapa Allah Gusti Allah min syai'in ing sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya dari kitab-kitab, dari wahyu-wahyu gitu ya. Ma nazzalallahu min syai'in. In antum ora ana utawi sira kabeh iku illa fi dhalalin kecuali ing dalem kesesatan kabirin ingkang gedhe. Kalimat in antum illa fi dhalalin kabir iku yahtamilu atau yahtamilu memper apa an yakunar bento ana apa pengendikan in antum illa fi dhalalin kabir iku min kalamil malaikati sangka pengucape pira-pira malaikat lil kuffari marang pira-pira wong kafir hina ukhbiru atau hina akhbaru nalikane ngabaraken sapa kafir kepada para malaikat bitakdzibi kelawan membohongkan wa an yakuna lan mungkin atau memper apa arep yen ta ana apa ma in antum illa fi dhalalin kabir iku min kalamil kuffari sangka pengucapane pira-pira wong kafir
pengucapan linnudhuri marang pira-pira nabi yang memberi peringatan. Wa qalu, jadi kalimat in antum illa fi dhalalin kabir itu ada dua kemungkinan. Itu ucapannya siapa? Kalamnya siapa? Ada yang mengatakan itu adalah kalamnya malaikat. Ya, ada yang mengatakan itu apa? Kalamnya malaikat. Jadi begitu orang kafir itu mengatakan, ya memang ada utusan yang memberi peringatan kepada kami, tapi kami membohongkan mereka. Begitu dia mengatakan kami membohongkan mereka, malaikat kemudian nyauti. In antum illa fi dhalalin kabir, gitu ya. Baik ya. Dan mungkin ya, itu adalah pengucapan dari orang kafir kepada para utusan. Jadi qalu bal qad ja'ana bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi kalimat in antum illa fi dhalalin kabir itu pengucapannya orang kafir ditujukan kepada para utusan, ya. Dan itu akan kelihatan saya kira, tapi ya saya kira saya tidak tahu secara persis wakofnya. Ya. Kalau yang tertera di ini di Android ya, di Quran. Android itu Quran apa namanya? Cetakan mana? Mungkin cetakan Saudi ya. Ya, itu enggak ada wakofnya. Berarti begini. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Enggak ada komanya, enggak ada apanya, enggak ada tanda wakaf, ya. Berarti menurut zahirnya kalimat in antum itu bagian dari ucapan orang kafir. Wa qulna, kan gitu ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi kalau in antum itu pengucapan dari malaikat, mungkin wakafnya itu jadi qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sepertinya harus wakaf, ya kan? Setelah wakaf in antum, karena in antum tidak lagi ucapannya orang kafir tetapi ucapannya malaikat. Kalau diteruskan maka kesannya itu bagian dari ucapan orang kafir, ya gitu ya. Mungkin itu akan ada pengaruh terhadap wakaf. Kalau menurut yang mengatakan in antum itu pengucapan malaikat sebagai jawaban atas pernyataan orang kafir, bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Kalau itu gitu ya, sebagai jawaban atas itu wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, terus dijawab oleh malaikat, maka mungkin cara bacanya apa? Wakaf, gitu ya. Mungkin ya, tapi saya kurang tahu secara persis. Tapi zahirnya begitu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir, gitu ya. Wa qalu lan padha ngucap qalu wa qalu, ya. Qalu apa? Qalu. Lan ngucap sapa wong kafir, law kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir, ngucape law kunna, lamun ana sapa kita iku nasma'u mendengarkan sapa kita. Ai sama atafahumin, tegese mendengarkan dengan mencoba untuk memahami, ya, mendengarkan untuk memahami. Au naqil, karena pendengaran itu orang tidak bisa menghentikan pendengaran, ya.
Setiap kali ada suara didengarkan, kita itu mendengar. Tanpa bisa kita bendung, ya. Kalau saya ngomong gini, kamu bisa nggak membendung untuk tidak mendengarkan suara saya? Kan tidak bisa, ya. Ya, ada suara itu tidak bisa apa? Dibendung. Tapi tidak semua orang bisa memahami apa yang saya omongkan. Tergantung konsentrasinya. Ya, gitu ya. Makanya laukuna nasma itu, mereka sebenarnya dengar, iya dengar. Tapi bahwa ada seorang nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan ini dengar, ya, tapi tidak memahami. Tidak mencoba untuk memahaminya. Laukuna nasma. Au na'qilu, atau na'qil, kita punya akal, angan-angan. Ai aqla tafakkurin, tegese angan-angan untuk berpikir. Makunna mangkorano sapa kita iku fi ashabis sa'ir, iku ing dalem pira-pira penghuni neraka sa'ir, neraka yang dihidupkan. Kunna fi ashabis sa'ir. Objeknya ada dua, ya. Objeknya nasma dengan objeknya naqil itu beda. Karena itu ada dua hal. Ada nasma, ada apa? Naqil. Tapi sama-sama menggunakan akalnya, iya, tetapi objeknya berbeda. Ya, zahirnya itu berbeda. Karena itulah dibedakan. Yang satu pakai pendengaran, yang satu pakai mata, pakai angen-angen, ya. Misalnya, kamu apa tidak melihat langit sehingga kamu tidak mengenal Tuhan? Nah, langit itu karena kita tidak, misalnya orang kafir, ya, tidak pernah untuk berpikir tentang langit sehingga mengantar kepada ketuhanan, maka khitabnya yang kedua. Jadi sepertinya nasma itu adalah suara, tapi kalau naqil itu adalah mata, gitu. Ya, sepertinya, gitu ya. Kalau saja kami mendengarkan dengan baik, ya, mendengarkan, gitu. Kalau saja ketika kami melihat ayat-ayat Tuhan, kami menyerap dengan akal kita. Sehingga tidak bertubrukan antara nasma dengan apa? Naqil. Laukunna nasma au naqil. Ya, gitu. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Makanya sering dikatakan orang kafir, umatnya Nabi Muhammad jahiliyah itu orang yang paling tidak punya akal, gitu ya. Malau kunna nasma au naqil, paling tidak punya akal. Karena tidak ada ancaman. Kalau misalnya tidak iman dengan Lata dan Uzza, itu tidak ada ancamannya. Sementara kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad, ancamannya besar sekali. Kenapa kok memilih yang tidak ada apa? Ancamannya. Kalimat ini itu juga bukan bagian dari dialog dengan malaikat. Ya, tadi kan ditanya, kullama apa? Ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jawabannya apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Gitu. Terus mereka mengucapkan lagi, ini memberi isyarat, tapi ya wallahu alam, ya, seperti memberi isyarat bahwa kalimat yang kedua, ucapan yang kedua itu tidak lagi di depan malaikat. Karena kalau di depan malaikat itu tidak perlu kalimat waqalu. Ya langsung saja laukunna nasma dan seterusnya. Tetapi ada waqalu itu seperti memberi isyarat bahwa kalimat ini tidak lagi diucapkan di antara para malaikat, di depan para malaikat. Tetapi kalimat ini lebih pas
Ya, ya wallahu alam gitu ya. Lebih pas kalau itu diucapkan ketika mereka sudah benar-benar masuk neraka. Itu tidak di depan malaikat, tapi diucapkan di depan para teman-temannya sendiri. Jadi pada ngobrol antar teman, coba dulu kita mau berpikir, ya gitu ya. Kita tidak akan masuk neraka. Nah, itu tidak di depan apa? Malaikat. Karena itulah dipisah dengan kalimat apa? Waqalu. Fa'tarafu bidzanbihim. Mongko nuli ngakoni. Sapa mengkono faujun tadi. Fa'tarafu bidzanbihim. Atau ya tidak faujun ya orang-orang ahli neraka gitu ya. Haitsu la yanfa'u sekirane ora manfaati. Apa sing ora manfaati al-i'tirafu apa ngakoni. Pengakuan dosa itu tidak lagi bisa menyelamatkan karena tidak lagi pada tempatnya. Fa'tarafu bidzanbihim kelawan dosane wong akeh. Wa huwa utawi mengkono dzanbun iku takdzibun nuzuri. Membohongkan para utusan yang memberi peringatan. Orang-orang yang memberi peringatan gitu aja ya. Takdzibu an-nuzuri. Apa jenenge nggoroaken para orang-orang yang memberi peringatan. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Mongko adoh temen bidhammil ha'i kelawan dhammai ha' wa dhammiha bisukunil ha'i kelawan sukuni ha' wa dhammiha lan dhammai ha' suhqan atau suhuqan li ashabis sa'iri kedue pira-pira wong kang anduweni neraka sa'ir para penghuni sa'ir ai fabu'dan tegese mengko kelawan adoh temen lahum kedue mengkono apa jenenge ashabus sa'ir an rahmatillahi sangka rahmate Gusti Allah. Mereka jauh sekali dari rahmatnya Allah. Atau dalam pemaknaan yang lain mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Ya, jadi kalimat suhqan itu menjadi maf'ul mutlak. Menjadi apa? Maf'ul mutlak, fi'ilnya dibuang. Berarti ashaqahumullahu suhqan li ashabi as-sa'ir. Ya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina sa'tamna wong akeh yakhshawna ingkang wedi sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina ay yakhafuna tegese wedi sapa alladzina hu ing rabbahum bil ghaibi kelawan ghaib. Orang-orang yang takut terhadap Tuhannya bil ghaibi kelawan ghaib. Manane ay fi ghaibatihim tegese ing dalam ghaibe alladzina yakhshawna rabbahum an ayunin nasi sangka pira-pira mripate menungso. Fayuti'una innal ladzina sa'tamaka yakhshawna ingkang wedi alladzina rabbahum ing pangerane alladzina yakhafuna tegese wedi alladzina hu ing rabbahum bil ghaibi ing dalam ghaib ay fi ghaibatihim tegese ing dalam ghaibe alladzina an ayunin nasi sangka pira-pira mripate menungso. Fayuti'una mongko padha taat sapa alladzina hu ing mengkono rabbahum sirran ing dalam rahasia, tidak dilihat orang lain. Fayakunu mongko ono apa mengkono taat ala niatan ing dalam ngedeng iku aula utama. Kalau sendirian aja takut kepada Gusti Allah apalagi kelihatan orang lain ya. Lahum iku kedua alladzina maghfiratun utawi pengapura wa ajrun lan pahala kabirun ingkang gedhe. Ay al jannatu tegese swarga ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhi an-Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal salihin wa ila jami'al muallifin wal musannifin wal ulama al-amilin al-mukhlisin khususan al-imam al-mahalli wal imam as-Suyuti وإمام الصاوي ابن عاشور أبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا خير وزيجتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن وما يمسكهن إلا الرحمن innahu bikulli syai'in basir. Wa asirru lan ngrahasiakno sapa sira kabeh ayuhan nasu wahai manungsa qaulakum ing pengucapan sira kabeh awi jaharu utawa banterno sapa sira kabeh bihi kelawan qaulakum. Innahu sa'tamane Gusti Allah Ta'ala iku alimun, iku zat ingkang mudaneni, zat ingkang banget oleh mengetahui, alim. Bidzati as-sudur, kelawan tingkah-tingkah sing ana nenggone ati, ya zatun. Ai bima tegese kelan perkara, jadi zatun itu artinya keadaan, pembicaraan, bisikan-bisikan sing anduweni ati. Ai bima tegese perkara fiha kang tetep ing dalem as-sudur. Fa kaifa mongko hale kaya apa bima kelan perkara nataqtum ingkang ngucap sapa sira kabeh bihi kelawan mah. Wa sababu nuzuli dzalika utai sebab turune mengkono ikilah ayat. Iku annal musyrikina saat temene pira-pira wong musyrik. Iku kala iku ngucap sapa ba'duhum sebagiane al musyrikin. Li ba'din marang sebagian. Ngucap ngene asirru qaulakum. Ngrahasiakno sapa sira kabeh qaulakum ing pengucapan sira kabeh la yasma'ukum ora bakal ngrungu kum ing sira kabeh sapa ilahu Muhammadin sapa pangirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Ini masih cerita tentang keagungan, kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita sampaikan sejak awal, ini namanya Tabarak al-Mulku,
ya kerajaan Allah. Kenapa Allah itu disebut dengan penguasa, raja? Karena ya sifat-sifatnya yang luar biasa. Di antaranya adalah orang-orang kafir itu berbicara dengan teman-temannya, menyinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara ini menurut Ibnu Abbas, ya kan? Di antara mereka saling berbicara. Nah, ketika saling bicara itu, tiba-tiba Nabi itu mengetahui, ya, tiba-tiba Nabi mengetahui. Setelah Nabi mengetahui, terus Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Lho jebule pangirane Nabi Muhammad iku ngerti to nek dirasani Nabi Muhammad iku. Ya, Nabi Muhammad dirasani jebule napa? Ngerti. Ya. Karena itu terus orang-orang kafir itu saling pesan dengan teman-temannya, awas ya, nek ngrasani Muhammad ki alon-alon, ana sing ngawas-ngawasi. Ngomben pengirane Muhammad ben ora ngerti, ya kan? Ben pengirane Nabi Muhammad iku ora ngerti, nek ngobrol tentang Muhammad, nek ngerasani Muhammad, ojo terang-terangan, bisik-bisik saja. Terus disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mulk ini. Ngendikane Al-Quran, wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Kamu ngerasani Nabi Muhammad itu dengan terang-terangan, atau lain ngerasani Nabi Muhammad itu dengan sembunyi-sembunyi, Allah akan tahu. Kenapa? Kalau Allah Maha tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Jangankan yang diomongkan, yang tidak diomongkan, yang ada di dalam hati, itu Allah juga tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man sapa zat khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi. Aima tegese perkara tusirruna ingkang napa jenenge ma tegese ing perkara. Tusirruna ingkang ma itu maf'ulnya ya'lamu, ya. Ana ta ora ngerti sapa man sapa zat khalaqa ingkang mencipta sapa man. Ora ngerti ma ing perkara tusirruna ingkang rahasiana sapa sira kabeh. Ayan tafi tegese ana ta ora ana, ternafikan. Apa ilmuhu pengetahuan man khalaqa bidzalika kelan mungkono-mungkono ma tusirruna. Wa huwa utawi Allah iku al-latifu. Iku zat ingkang lembut, ingkang detil. Fi ilmihi ing dalam ilmune al. Zat ing dalam ilmune Allah. Al-khabiru ingkang khabir fihi ing dalam ilmi. Hal-hal yang samar, ya, itu Allah Maha mengetahui. La orang. Jawabannya apa? La orang. Orang apa? La yantafi. Itu loh. Jadi ketika disampaikan wa asirrul qawla aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur, timbul pertanyaan. Pertanyaan ini apa? Pertanyaan ini adalah sing ngerti ati iku sing duwe ati. Sapa sing iso ngerti krentekku? Enggak ada yang tahu kecuali saya.
Itu persepsi umum orang kafir. Kok iso diarani innahu alimun bidzatis sudur iku piye wong? Kerenteke wong iku berubah-berubah setiap saat. Dan yang hanya tahu ya yang punya hati. Dijawab oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa. Tak kandhani ya sing gawe menungso iku Gusti Allah. Menungso duwe ati iku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah sing gawe ati iku Gusti Allah. Masuk Gusti Allah gak ngerti apa sing ning jerone ati gitu loh. Ala ya'lamu man khalaqa. Jadi kalimat ala ya'lamu man khalaqa itu zahire itu merupakan jawaban atas pertanyaan innahu alimun bidzatis sudur. Wong ati iku paling lembut, paling kita sendiri tidak bisa membatasi gerak hati itu. Tiba-tiba begitu saja kemana-mana dan seterusnya. Kok iso? Nah, Gusti Allah ngerti piye? Nah, dijawab. Tak kandhani sing gawe menungso niku Gusti Allah. Sing gawe menungso duwe ati juga Gusti Allah. Jadi pasti tahunya. Itu yang pertama. Lalu ditambahi dening Gusti Allah wa huwal latifu. Gusti Allah itu maha lembut. Lembut itu artinya apa? Ya lembut itu kebalikan dari kasar, kebalikan dari tebal, yang tipis, yang lembut, ya. Ilmu yang lembut itu Allah memiliki, namanya latif, ya, latifun. Dalam hal ini artinya ilmu Gusti Allah itu lembut. Hal-hal yang detail Gusti Allah tahu. Gitu ya. Itu salah satu pemaknaan apa? Al-Latif. Al-Latif itu juga maknanya adalah memberlakukan kepada seseorang dengan lemah lembut. Itu namanya juga apa? Latif. Karena itu dalam doa ultuf bina. Ya Allah, perlakukan kami dengan lemah lembut. Ya, ultuf apa? Bina. Ultuf bina ya Rabb, artinya jenengan tahu detail kami dan perlakukan kami dengan cara-cara yang lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan ini namanya apa? Al-Latif. Itu ya. Tidak hanya latif tetapi apa? Khabir. Khabir itu dari kata khobar. Khobarun itu berita. Khobarun itu apa? Berita. Hal-hal yang bisa diberitakan, pokoknya apa wae sing bisa diberitakan, iku mesti Allah ngerti. Diberitakan oleh siapapun pokoknya, asal bisa diberitakan, tahu. Namanya apa? Khabir. Ya, secara sederhana kadang-kadang khabir itu maknanya wis ngerti gitu aja, tapi sebetulnya dia diambil dari kata khobarun. Khobarun itu berita, artinya sesuatu yang lembut, detail, bisa diberitakan, maka Allah pasti tahu. Kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Wa utawi Gusti Allah iku alladzi kudzat ja'ala ingkang dadekaken sapa alladzi al-ardh lakum untuk kalian. Dadekaken al-ardh ing bumi didadekaken zalulan ingkang zalul. Ingkang itu ya. Zalul yang tunduk, yang hina, tunduk itu namanya zalul. Itulah ya.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syaba 'alaina. Ila akhirih itu ya. Terus jawabannya Nabi Musa, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun. Ini dengan ini ya, sama dengan ini. Dhalul. Dhalul itu artinya bukan buas, tapi sudah dijinakkan. Allah itu yang menjadikan untuk kalian bumi dijadikan sebagai sesuatu yang jinak. Bumi itu dijadikan apa? Jinak. Mbok dadekno apa wae iso, jenenge jinak. Bukan sesuatu yang tidak jinak. Ini bagian dari kekuasaan Allah. Bagian dari menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar Al-Mulk, Al-Malik, Raja. Yang kedua, ini menunjukkan terhadap kenikmatan. Jadi ayat ini menunjukkan dua hal. Sebagai raja dan sebagai pemberi nikmat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Bumi itu dijadikan dhalul. Iso digawe omah, iso ditanemi, iso dienggo ratan, iso dienggo mlaku, iso dienggo macam-macam ya. Dhalul. Ai sahlatan tegese dadi gampang lil masyi untuk melaku fiha ing dalam al-ard. Dalulan itu dalam Al-Qur'an ini dimaknani dua. Dalul itu dimaknani dua di sini ya. Yang sebagai konsekuensi dari dalul pertama famshu fi manakibiha. Yang kedua wa kulu min rizqihi. Jadi dalul namanya. Famshu mongko mlaku sapa sira fi manakibiha ing dalem pira-pira sisi-sisine al-ard ai jawani biha. Tegese sangka pira-pira sisi-sisine al-ard. Kemana saja kamu bisa, kamu pergi kemana saja bisa. Mau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, fi manakibiha. Bumi bisa dijelajahi. Karena bumi jinak, ya kan? Karena bumi itu apa? Jinak. Bahkan yang di gunung-gunung, kamu bisa kalau kamu ini. Nah, bumi ini dijadikan Gusti Allah jinak. Sehingga bisa dilewati, kemana saja bisa dilewati. Famshu fi manakibiha. Yang kedua, wa kulu min rizqihi. Karena bumi itu jinak bisa ditanami, sehingga orang hidup di atas bumi itu nyaman. Mau pergi kemana bisa. Lalu makannya juga disediakan oleh bumi. Ini jinak. Luar biasa bumi ini. Min rizkihi sangka rizkine Gusti Allah. Al-makhluqi ingkang den makhlukaken, den ciptaken li ajlikum krana arai sira kabeh. Wa ilaihi lanikum marang Gusti Allah. Ya, walaupun di sini kelihatannya makna dari dzalul itu hanya sekedar dimaknani itu apa namanya famshu fi manakibiha. Jadi kalau zahirnya tafsir ini wakulu itu atofnya kepada apa itu? Zahirnya kan famshu, ya kan? Zahirnya itu atofnya ke famshu. Kalau atofnya itu ke famshu, itu bagian dari konsekuensi dari dzalul.
Zalul itu punya konsekuensi dua, yaitu famshu fi manakibiyah dan apa? Wa kulu min rizki. Gitu. Tapi ya zalulan itu di sini hanya dimaknani ai sahlatan lil masyi fiha. Jadi ada hanya dimaknani enak untuk dibuat berjalan. Padahal ya wallahu alam gitu ya. Wa kulu itu atofnya ke famshu. Kalau atofnya ke famshu berarti itu bagian dari konsekuensi kalimat sebelumnya. Wa ilahi lanikum marang Gusti Allah an-nusyur utawi an-nusyur. Utawi bangkit. Bangkit dari kubur. Ai minal kuburi tegese sangka kubur. Lil jazai krana kanggo den bales. Kalimat wa ilaihin nusyur itu dibangkitkan menuju kepada Allah. Kalau menuju itu artinya ada darinya. Menuju kepada Allah. Dari mana menuju itu? Itulah maksudnya ya. Menuju Jakarta dari mana? Masa tidak dari mana-mana, kan tidak bisa. Ya. Menuju Jakarta berarti dari mana? Bisa dari Sarang, bisa dari Cirebon, bisa dari Banten, bisa dari mana. Menuju Jakarta, itu artinya ada darinya. Itu loh ya. Nah Al-Quran ini hanya menyebutkan wa ilaihi an-nusyur. Dari mana? Nah, ditafsiri di sini ai minal apa? Kubur. Artinya bahwa bumi ini dijadikan tunduk kepada kalian, tapi ujungnya tetap kalian itu akan mati. Mati dikubur, setelah dikubur kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa ilaihi an-nusyur gitu. A'amintum man khalaqa a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur a'amintum ana ta ngrasa aman sapa sira kabeh man ing wong fis sama'i kang ing dalem langit ai sultanu tegese kekuasaan man wa qudratuhu dan ya tegese kekuasaan man kerajaan dan kekuasaannya ada di langit. Siapa man fis sama? Kalau ini jelas ya, maksudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah disebut berada di langit. Maksudnya apa ini Gusti Allah berada di langit ini? Maksudnya kekuasaannya yang ada di langit. Makanya di sini ditafsiri sultanuhu wa qudratuhu. Kalau Allahnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak menempati satu tempat. Makanya kok di langit ini maksudnya apa? Kekuasaannya yang di langit. Man fis samai. Lalu timbul pertanyaan, kekuasaannya Gusti Allah itu hanya di langit atau juga di bumi? Ya tentu saja, kekuasaan Allah itu ada di langit dan juga ada di bumi. Artinya bumi itu bagian dari kekuasaan Gusti Allah, langit juga bagian dari kekuasaannya Gusti Allah. Tetapi kenapa kok disebut langit? Ya karena begitu luasnya langit. Kita itu hanya mau dikasih tahu, bumi itu hanya partikel kecil dari keseluruhan alam raya. Kita menempati di bumi seperti koyo-koyo kadang-kadang kerosok, kita itu seperti menjadi pusat dunia. Padahal bumi itu hanya apa? Kecil sekali. Di bawah, di luar itu, Masya Allah itu bau besar sekali.
triliunan yang seperti bumi itu triliunan. Berbagai planet, galaksi, dan lain sebagainya. Itu hanya kecil, hanya partikel kecil. Allah yang kuasa di atas langit itu, kekuasaannya di atas langit itu kalau mau membuat sesuatu di bumi, mudah sekali. Digesek sama planet apa gitu aja udah hancur bumi ini. Tiba-tiba ada manusia di muka bumi merasa aman. Tenang saja, bumi itu aman. Kok bisa kamu merasa aman? Kalau yang di luar angkasa itu kemudian murka, apa yang bisa dilakukan di bumi ini? Nggak ada sama sekali. Amintum man fis sama. An yakhsifa. Tegese aman sangka arep yen to membalik. Sapa man fis sama bikum kelan sira kabeh al-ardh ing bumi. Buminya dibalik dengan membawa kalian. Maksudnya apa itu dibalik itu? Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi apa? Di atas. Namanya khosaf. Khosaf itu buminya dibalik. Permukaan menjadi di dalam, yang di dalam menjadi apa? Permukaan. Itu namanya khosaf. Dan itu sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Lot, ya kan? Disiksa sama Gusti Allah dengan apa? Al-khosaf. Longsor dan lain sebagainya. Kamu kok bisa, orang-orang kafir itu ya, kamu kok bisa merasa aman, tenang-tenang dari murkanya Allah itu gimana? Kalau Allah murka yang punya kekuasaan di langit mau berbuat ini kok kamu bisa aman itu dari mana? Ya. Bagaimana kalau Allah kemudian yakhsifa bikumul ardh, membalik bumi dan kalian ikut terbalik. Faidan mengqadmadaan, kalau Allah berkehendak seperti itu, ya utawi al-ardu iku tamuru. Iku bergerak apa al-ardu? Ai tataharraku, tegese bergerak apa al-ardu bikum kelawan sira kabeh. Wa tartafi'u lan munggah apa al-ard fauqakum di atas sira kabeh. Buminya di atas lalu jatuh kembali mengubur hidup-hidup orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, longsor dan lain sebagainya itu juga mungkin bagian dari yakhsifa bikumul ardo, ada bumi gerak, lindu, ya kan? Tanah menjadi rata dan lain sebagainya itu juga mungkin bagian dari amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Am amintum ana ta ngrasa aman sapa sira kabeh man ing wong ing zat fis sama'i kang ing dalam langit an yursila ing arep ento ngutus sapa man. Lafat an yursila badalun iku dadi badal min man sangka man. Yakhsifat juga kita dia badalun iku dadi badal min man sangka man. Merasa aman dari yakhsif tadi. Ini juga itu merasa aman an yursil badal dari man. Namanya badal istimal. An yursila sangka arep yen to. Tegese sangka arep yen to ngutus sapa man. Badalun min man ku badal sangka man. Alaikum ing atase sira kabeh ngutus hasiban ing bebatuan. Ing bebatuan, batu-batu kecil. Airihan tegese rih angin. Tarmi ingkang balang apa rih kum ing sira kabeh bil hasbai lawan kerikil, batu kecil. Tiba-tiba ada angin yang kencang sehingga bisa mengangkat bebatuan di atas muka bumi lalu kembali jatuh menembaki orang yang di muka bumi. Atau ya mungkin tidak, batunya tidak dari bumi, tapi mungkin itu dari atas, entah tahu dari planet-planet yang mana, kita tidak tahu, tiba-tiba ada bebatuan yang meluncur ke bumi.
Fasata'lamuna mongko bakal ngerti sapa sira kabeh inda muayyanatil azab. Ya, ini namanya ancaman, bukan kabar ya. Ini adalah apa? Ancaman, bukan kabar. Ancaman itu belum pasti terjadi, tapi kalau kabar itu terjadi. Allah memberi ancaman mengenai sesuatu yang akan datang. Bahwa yang akan datang bisa saja kalian itu akan disiksa oleh Gusti Allah, buminya dibalik. Nah, itu namanya ancaman. Tapi bukan apa? Bukan kabar. Allah tidak mengatakan bahwa suatu saat kamu akan enggak. Tapi ini ancaman. Kalau ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau kabar itu pasti terjadi. Nah, ini ancaman. Ini bukan kabar, tapi ini apa? Ancaman. Inda muayyanatil adzabi nalikane melihat siksa, nyatakno siksa. Kaifa hali iku hali kaya apa nadhir. Nadhiri, yang bacanya bukan nadhirun tapi nadhiri. Karena ada ya yang dibuang. Kaifa iku hali kaya apa nadhiri utawi ancaman ingsun oleh meden-medeni ingsun. Nadhirun fa'ilun yang bimakna if'alun. Ai indzari tegese oleh meden-medeni ingsun. Sama dengan kaifa kana nakir. Nakir itu juga maknanya ai ingkari. Bil adzabi kelawan siksa. Ai indzari tegese oleh meden-medeni ingsun bil adzabi kelawan siksa. Nek cara nahune jenenge taklek. Taklek itu artinya fi'il yang punya maf'ul tetapi maf'ulnya ditiadakan karena lafal yang sesudahnya itu posisinya menjadi maf'ul. Seakan-akan kaya-kaya maf'ul. Tapi tidak maf'ul. Karena dia sendiri sudah tidak beramal menjadi menasabkan. Alima itu, ya kalimat apa? Alima itu fi'il yang muta'addi. Ngerti sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Nah, ngerti, ya kan? Tapi alima itu tidak lagi punya maf'ul. Kenapa kok tidak lagi punya maf'ul? Karena kaifa nadhir itu statusnya koyo-koyo maf'ul. Maka maf'ulnya saufa ta'lamuna itu hilang. Namanya taklek. Ditiadakan maf'ulnya karena lafaz yang sesudahnya itu menduduki apa? Maf'ul. Ini taklek. Kaifa iku halikaya apa nadhiri utawi ancaman ingsun. Ai indari bil adzabi kelawan siksa. Innahu saat temene mengkono nadhiri iku hakun iku hak. Kamu akan tahu bahwa itu ancaman saya tidak main-main, benar. Walaqad kadzdzaba lan teman-teman goroaken sapa alladzina akeh min qablihim. Ya kalau kita belajar tafsir gitu ya, min qablihim. Sangka sadurunge alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Minal umami bayane pira-pira umat. Fa kaifa mongko iku hale kaya apa kana ana apa nakiri. Apa ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alaihim. Ing atase alladzina min qablihim. Bitakdzibi kelawan goroaken inda ihlakihim. Ing dalem nalikane ngrusak nenggone alladzina min qablihim. Innahu tegese sak temene mengkono nakiri iku hakun iku hak. Ya. Namanya iltifat. Tahu iltifat ya? Kalau belajar nahwu, belajar apa namanya balaghah, ada namanya iltifat. Iltifat itu perubahan dari khitab menuju ghaib atau dari ghaib menuju apa? Khitab, perubahan-perubahan itu namanya iltifat. Kalimat min qablihim itu iltifat. Maksudnya apa?
Seharusnya kamu, bukan dia, tapi kamu. Seharusnya kamu. Karena lafal-lafal sebelumnya itu kan kamu terus, ya kan? Aamintum. Apa kamu merasa aman? Amintum. Apa kamu itu siapa? Orang kafir Mekah. Kamu itu kafir apa? Mekah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bongsone Abu Jahal barang itulah. Abu Jahal CS, pokoknya orang-orang itu, pokoknya orang-orang kafir, kamu kok bisa aman, tenang dari murka Allah itu gimana? Mestinya kalau kamu, maka bicaranya begini, sebelum kamu, itu sudah ada orang-orang yang membohongkan Al-Quran, membohongkan para nabi. Sebelum kamu, itu sudah ada yang membohongkan, dan mereka melihat bagaimana ingkar saya kepada mereka. Nah, gitu ya. Tapi kalimatnya bukan min qablikum, tapi apa? Min qablihim. Itu namanya apa? Iltifat. Seakan-akan itu kalau didramatisir. Setelah Allah itu berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Itu kalau iltifat itu begitu cara menjelaskannya itu. Jadi setelah Allah berbicara langsung kepada orang kafir, kamu kok bisa merasa aman itu bagaimana? Kamu kok bisa merasa aman? Terus Gusti Allah saking gregetene. Terus Gusti Allah gak gelem lagi ngomong karo wong kafir. Terus Gusti Allah terus berjalan meninggalkan orang kafir sambil ngendikan. Sebelum mereka itu sudah ada yang membohongkan dan sudah saya siksa. Jadi tidak lagi berbicara berhadapan-hadapan, tapi orang kafir sudah ditinggalkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah Gusti Allah meninggalkan, terus Allah ngendika, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kebayang enggak? Kita ngomong sama orang, kamu kok nggak mau sekolah itu gimana? Terus aku pergi. Sebelum dia sudah ada itu yang nggak sekolah dan kacau semuanya. Nah, jadi tidak lagi kepada kamu, tapi kepada dia. Jadi seakan-akan itu Allah ingin menyampaikan saking gregetene ditinggal wong kafir, wis gak usah dijak omong. Ya. Ya. Namanya apa? Iltifat. Seni dalam berbahasa. Itu kadang-kadang kalau enggak yang tahu itu, kalau tidak tahu malah bingung. Ini kok min qablihim itu gimana ya? Orangnya di depannya barusan saja diajak bicara. Mestinya bukan min qablihim, tetapi apa? Min qablikum. Alaqad kadzdzabal ladzina min qablikum. Tapi tidak. Allah sudah tidak mau lagi bicara. Sudah selesai, Allah enggak bicara. Ditinggal. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri. Mestinya apa? Kalau tidak iltifat pakainya apa? Awalam taro. Ya. Tapi ini Allah sudah meninggalkan orang kafir dan Allah sekarang menggunakan kalimat apa? Ini ghaib. Tidak lagi khitab, tetapi apa? Ghaib. Awalam yaro, ana ta ora ngerti sapa ngakeh. Kenapa ora gelem angen-angen gitu ya? Ila tayri marang tayr. Burung ya. Burung itu makhluk bumi. Makannya juga dari bumi. Tapi dia bisa melesat keluar dari bumi. Tapi dia makhluk bumi, bukan makhluk langit. Dia itu makhluk apa? Bumi. Nanti kalau saatnya istirahat, bukan istirahat di angkasa, dia istirahatnya di mana? Di bumi. Punya anak di bumi. Makannya juga apa? Di bumi. Jadi burung itu sebetulnya adalah makhluk apa? Bumi. Ardun.
tapi punya keistimewaan. Dan itu kalau mau diangen-angen menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaro, ana ta ora ngerti sapa wong akeh, ayan zuru tegese ora gelem angen-angen sapa akeh, ila tayri marang burung. Fauqahum. Burung itu punya keistimewaan 3. Satu fauqahum, yang kedua apa? Safatin, yang kedua wayak bitna. Kok iso munggah nenggone dhuwur fauqahum, di atas mereka fil hawa yang dalam udara. Safatin hale membariskan. Ai basitatin tegesin jembarakan, jembeng, mengepakkan, atau ini ya, gini namanya basitot. Apa jenenge? Ya, biar mengudara kan dia harus begini. Kalau nggak begini kan nggak bisa mengudara ya. Gini kan nggak bisa mengudara. Ini namanya sofatin. Ini jembarakan, jembeng. Mengapa itu? Ajnihatahunna ing bira-bira suwiwi-suwiwine at-thair. Sehingga dia bisa terbang. Wa yaqbidna lan mengatupkan. Cara kemenake ya. Ajnihatahunna ing bira-bira suwiwine at-thair ba'dal basti yang dalam sause den jembeng. Ai waqabidatin. Tegese lan hale qabidatin. Tadi itu ya, mengatupkan. Untuk jalan maksudnya ya. Jadi ada gerakan burung yang luar biasa, gerakan dia terbang dan gerakan untuk jalan. Kalau begini dia terbang, ya kan? Tapi diam. Tapi kalau diginikan, dikatupkan, maka dia apa? Berjalan. Dan ini disuruh angen-angen gitu. Ada makhluk yang istimewa, yang luar biasa. Kalau kamu angen-angen, maka kamu akan tahu betapa kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bisa melesat ke angkasa. Gitu ya, keluar dari bumi. Dari bumi. Namanya burung. Ya. Diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan. Sesuatu yang kita terima ketika kita belum bisa punya akal, gitu kan? Ketika akal kita ini belum sempurna, lalu kita sudah tahu, maka kita tidak akan pernah merasa takjub. Tapi kalau kita tahunya, itu ketika kita tahu dan otak kita sudah sempurna, maka kita akan merasa takjub. Ya, maksudnya. Misalnya apa ya, lautan, laut. Dari kecil sudah melihat laut. Kecil itu artinya akalnya belum sempurna. Dari kecil ya sudah bisa melihat laut. Maka ya ketika otak kita sudah sempurna, kita tidak pernah takjub dengan apa? Lautan. Tapi kalau misalnya pengetahuan kita tentang laut itu ketika sudah dewasa, tidak pernah melihat laut, lalu pertama kali melihat laut ketika kita sudah dewasa, maka akan menampakkan ketakjuban yang luar biasa. Ya. Nah itu selalu perlu diingatkan. Kita itu seringkali kehilangan ketakjuban bukan karena tidak indah, tapi karena terlalu terbiasa. Orang yang sejak kecil itu tahu burung, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian dalam hidupnya tidak pernah tahu burung, pengetahuannya tentang burung itu umur 17 tahun, maka begitu melihat burung, kaget. Ono sing iso apa? Munggah. Tapi karena dari kecil ya ngerti burung ya, jadi ya
Ya, biasa gitu. Nah, itu diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, kamu kan tahu burung itu sejak kecil, ketika akal kamu belum sempurna. Tapi coba, apa yang pengetahuan dasar kamu ketika masih bayi, itu kamu mereview ulang. Coba toh kamu pikir gitu maksudnya ya. Awalam yarau ila thairi fauqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Ora nyekel guna ing thair anil wuku sangka jatuh fi halil basti ing dalam nalikane jembengaken wal qabdi dan mengatupkan sapa ilar rahmanu. Sapa kecuali Allah ingkang Maha Rahman bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah utawi Gusti Allah, innahu satemene Gusti Allah bi kulli syai'in lan saben-saben suci iku basirun. Iku zat ingkang mirsani. Al makna utawi maknane alam yastajillu. Ana ta ora amrih dalil sapa akeh bi subuti tairik lawan tetepe burung fil hawa ing dalam udara. Mengambil dalil ala kudratina ing atase kekuatan kita. Anaf ala ing arab yen to agawe sapa kita bim klan kufar ma ing perkara taqaddama ingkang wis dhisik apa ma wa ghairahu lan liyane ma taqaddama minal azabi sangka siksa. Aman hadza ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.